Pemirsa, jangan lupa subscribe channel kami. Ayo dukung sebagai bentuk pengembangan usaha kami. Matur nuwun ingkang kathah. Sukron kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bisyami syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga menjumpai bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Adapun esensi kita diperintah melaksanakan ibadah puasa la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya menjadi pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat budiman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita membahas meraih berkah di akhir Ramadan. Hari berganti hari, tidak terasa kita masuk pada tanggal 28 Ramadan. Tetapi bagaimana kita mendapatkan keberkahan di akhir Ramadan ini? Barokah artinya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Semakin hari semakin tambah baik. Ibarat filosofinya seperti padi. Semakin ia tua, ia menguning, maka buahnya semakin merunduk. Itulah hakikat ziyadatul khair, barokah. Orang yang berkah hidupnya bukanlah orang yang kaya raya, bukanlah orang yang pandai, akan tetapi orang yang berkah hidupnya adalah orang yang semakin hari semakin baik, semakin dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wahai manusia sekalian, bersegeralah, bergegaslah, kata Allah, mencari ampunannya. Ramadan adalah bulan penuh ampunan, bulan maghfirah. Oleh karena itu, ini adalah momentum bagi orang yang beriman mengejar ampunannya Allah. Bagi para pendosa, bagi orang yang banyak dosa, jangan pesimis dengan ampunannya Allah. Allah sifatnya Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka jangan sia-siakan di akhir penghujung Ramadan ini. Bangun malam, perbanyak membaca istighfar,
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan dikatakan syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Di ujung ayat tersebut Allah menyiapkan surga yang luasnya langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tujuan puasa di bulan suci Ramadan adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa di sisi Allah? Sesuai dengan tema yang akan kita bahas, meraih berkah di akhir Ramadan. Salah satunya alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang mendapatkan keberkahan di akhir bulan Ramadan yaitu hamba-hamba Allah yang gemar memberikan infak, yang gemar bersedekah, yang gemar mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan, baik di kala sempit maupun di kala lapang, baik manakala rezeki kita luas maupun rezeki kita sempit. Oleh karena itu, sahabat budiman yang dirahmati Allah, puasa mengajarkan kita lapar dan dahaga. Ketika di tengah siang hari kita merasakan haus dan lapar, ini adalah hakikat kita diingatkan Allah kembali. Bagaimana nasib orang yang kurang beruntung di sekitar kita. Mereka susah payah mencari rizki untuk mencari makan. Bahkan sehari hanya 2 kali, sekali saja. Masih banyak di sekitar kita orang-orang yang nasibnya seperti itu. Kita bisa membayangkan diri kita. Andaikan kita posisi seperti orang tersebut, bagaimana merasakan lapar dan dahaga. Oleh karena itu, di akhir penghujung Ramadan ini, marilah kita hitung harta rizki yang diberikan Allah kepada kita. Apabila sudah mencapai nisab, ingat bagian hak orang fakir miskin. Apabila kita punya kelebihan harta di tengah virus corona, ingat tetangga kita, saudara kita, masyarakat kita yang putus asa meraih rizki karena berdiam di rumah saja. Inilah kesempatan para agniya, para dermawan untuk memberikan sebagian rizkinya. Rizki semakin kita bagikan, hakikatnya semakin bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang gemar memberi, hakikatnya adalah orang yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat budiman rahimakumullah. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang mendapatkan keberkahan di penghujung bulan Ramadan, yang nomor 2, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa menahan amarahnya. Kata pemarah, lawan katanya adalah sabar. Di tengah virus 19 ini, inilah ujian kita. Ketika pemerintah melarang berkerumunan di tempat umum, pemerintah menghimbau kita dilarang yang biasanya berjamaah di masjid dibatasi, sholat Jumat dihimbau untuk ditinggalkan sementara waktu. Nah, ini adalah ujian kita yang beriman. Akankah kita emosi, kita marah dengan kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani wabah virus corona ini? Kadang kita manusia ini lebih mudah marah daripada penyabar. Baik di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan hati, dengan keinginan kita, mulut kita mudah mengucapkan perkataan yang jelek. Bahkan kadang kita menyumpah serapah ucapan yang jelek kepada orang
yang kita lihat tersebut. Nah, bagaimana agar di bulan suci Ramadan di penghujung akhir ini Allah mendidik kita agar menjadi hamba yang bersabar manakala kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, jangan mudah pemarah. Kedepankan sikap toleran, sikap rendah hati sehingga timbulnya rasa sabar. Orang yang mendapatkan keberkahan di penghujung bulan Ramadan yang ketiga adalah wal afina anin nas. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, manusia tidak lepas dari kata salah dan khilaf. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Manakala kita dizalimi orang lain, dituduh, bahkan difitnah dan lain sebagainya, orang yang salah tadi mengakui kesalahannya, datang ke tempat kita, mengucapkan maafnya. Nah, ini adalah kesempatan kita. Maukah kita memaafkan walaupun hati kita dipenuhi dengan kedongkolan? Manakala kita mau memaafkan, maka kita kategori hamba Allah yang bertakwa dan orang yang mendapatkan keberkahan di akhir penghujung Ramadan. Yang keempat, ciri-ciri orang yang bertakwa yang mendapatkan keberkahan di akhir bulan Ramadan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Berbuat baik tidak harus menunggu punya jabatan. Tidak harus pinter agama. Contoh, manakala kita berjalan di suatu jalan, di situ ada duri, ada batu yang mengganggu jalannya orang lewat, kita ambil, kita taruh di tepi jalan. Itu salah satu bentuk berbuat baik. Berbuat baik tidak harus dengan uang. Apabila melihat di jalan orang yang membutuhkan pertolongan kita, jatuh kecelakaan, kita bantu. Nah, ini adalah salah satu berbuat baik. Apalagi kalau kita ditakdirkan Allah berlimpah rezeki kita, alangkah bahagianya bisa berbuat baik kepada sesama, meringankan penderitaannya, membantu fakir miskin, membuatkan fasilitas-fasilitas ibadah, membangun musola, masjid, pesantren dan lain sebagainya, bahkan kita jadi donaturnya. Ini adalah kesempatan bagi kita memperoleh keberkahan di akhir penghujung Ramadan. Sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri. Id artinya kembali, fitri, ke fitrah yang suci. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sebagaimana bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah. Di lain bulan Ramadan kita bisa mengamalkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.